Kalau dalam ke depan ini kita tidak melaksanakan protokol dengan ketat, kemudian acara-acara keramaian seperti di masjid itu ramai, bisa diprediksi ya akan terjadi peningkatan kasus. Kata dokter Andani, sholat memang tidak apa-apa, rapat. Yang masalah ceramah, air ludah kau mengkapacak. Awak semua mengecek. Nah, apalagi ada jamuan, pembukuan, makan segala macam. Nah, itu antisipasinya kan tidak bisa satu masjid aja, tapi harus massal sehingga orang tahu. Apa yang mesti dilakukan, Bu ya? Yang pertama, dalam edaran kami ke pengurus DMI daerah dan juga masjid-masjid, dalam nomor 3 itu diingatkan agar menegakkan protokol kesehatan. Menegakkan protokol kesehatan itu dengan menyediakan petugas-petugas di pintu masuk untuk mengawasi yang tidak pakai masker. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga kita harapkan dalam pengertian menegakkan itu adalah kontrol dari pengurus. Pengalaman saya kebetulan ketua bidang Imarah Masjid Raya Sumatera Barat. Ketika saya mengantarkan acara Jumat, saya lihat dari atas mimbar itu lebih dari 10, hampir 20 yang tidak pakai masker. Maka saya ingatkan bahwa Pak, kami berbaik sangka tadi ketika beruduk maskernya disimpan dalam saku, sekarang melupa memakainya, mohon diambil kembali maskernya. Apa yang terjadi? Semua yang tadi kelihatan tidak pakai masker, memakai maskernya. Jadi maksud saya, dan ini juga himbauan kepada siaran kita nanti seluruh masjid, pengurus masjid harus mengingatkan sebelum salat dimulai, mengingatkan jamaahnya kalau tadi masker dibuka ketika beruduk, tolong dipasang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghimbau pengurus masjid mengadakan gerakan infak untuk masker. Walaupun itu sifatnya darurat, ya gerakan infak, karena di antara kita kan ada yang berkelaparan. Tidak bawa masker. Ya, itu. Yang ketiga, tentu Dewan Masjid nanti akan mengadakan pendekatan dengan MUI bagaimana persoalan di masjid itu bisa kita selesaikan. Jadi yang penting kalau menurut saya menghimbau kepada rekan-rekan dan saudara-saudara kita pengurus masjid, kontrol dan pengawasan kita terhadap jemaah kita perlu. Memang untuk menyediakan petugas di pintu masuk itu kalau masjid besar bisa. Tapi kalau terlalu besar sudah sangat sulit, seperti Masjid Raya sekarang sudah sangat sulit karena kebetulan satpamnya sudah berkurang. Jadi ini kita minta bantuan pemerintah daerah, terutama untuk masjid-masjid besar. Kalau ini tidak bisa terawasi, maka kekhawatiran kita banyak yang tidak bermasker itu akan menjadi kenyataan. Jadi pertama kepada pemerintah daerah, yang kedua kepada pengurus masjid sendiri untuk gigih mengingatkan kembali kalau tadi maskernya dimasukkan ke dalam saku beruduk, tolong dipakai lagi. Dan kalau ternyata tidak ada, maka kita pergunakan cadangan yang ada di masjid, musola dan surau. Baru nanti kepada pemerintah. Terima kasih, saya kira begitu. Ada satu lagi, Bu ya. Kan kalau puasa ini kan banyak ibadah nih, mau bagi sembako di tepi jalan, pembukuan di tepi jalan, aksi sosial dan segala macam. Itu bisa dijangkau dengan masjid atau MUI atau siapa lagi yang mesti mengingatkan orang-orang ini agar menjaga protokol kesehatan? Ya kalau Dewan Masjid untuk ke lapangan itu kan tenaga terbatas. Tetapi di masjid-masjid kita harapkan pengurus masjid menyuarakan ini bagi saudara-saudara kita yang menyediakan pembukuan di tepi jalan itu tetap menjaga protokol kesehatan. Dan dalam edaran Dewan Masjid ini juga dianjurkan menyediakan pembukuan di masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang lokasinya di pinggir jalan untuk para musafir, untuk para jemaah dan takmir masjid itu disediakan. Ya, tapi memang tetap diingatkan protokol kesehatan ketika berbuka itu menjaga jarak, dalam edaran ada.
Oke Bu ya. Terima kasih Pak Dr. Andani. Lanjut, Pak Haji. Ya, ada pertanyaan dari Pak itu tadi Pak Ardius, 40 hari ke depan kira-kira bagaimana gitu? Ada gambaran enggak ya? Iya, saya sebenarnya kalau kita lihat angka ya, angka kejadian kita, positivity rate kita kan naik sekarang 9%. Iya, iya. Sebenarnya adalah kenapa positivity rate kita jadi tinggi? Pertama, ada ledakan-ledakan di beberapa tempat, misalnya di komplek TNI AL, kemudian ledakan di SMA 1 Sumbar. Itu pertama. Yeah. Yang kedua, tracing kita kurang. Jadi testing kurang. Tracing kurang, testing kurang. Sehingga jumlah sampel di itu sedikit dan positifnya sebanyak itu juga. Ya, akibatnya positivity rate-nya jadi tinggi. Jadi jumlah presentasi orang positif dari orang universitas itu jadi meningkat. Yeah. Tapi di sisi lain, yang menarik juga adalah angka kematian kita menurun. Oh, sakit tapi enggak mati, sehat dia. Menurun, ya. Gitu ya. Jadi kalau biasanya kita sekitar 2,2%, sekarang 2,16%. Oke. 2,16%. Artinya sebenarnya kasus kita itu meningkat, tapi tidak terlalu tinggi, tidak seperti angka yang nampak itu, tidak sampai 9%. Mungkin sekitar 5-6% lah angka kita kira-kira. Atau kesadaran akan makan vitamin, imun udah mulai tumbuh enggak di kalangan masyarakat Sumatera Barat? Kalau saya mengasumsikan kasus kita ini seperti periode pada bulan Mei Juni dulu. Yang kasus itu sudah mulai menurun sebenarnya. Sudah mulai menurun. Tapi satu hal yang harus kita catat ya, virus kita pada bulan sebelum Mei dengan virus kita setelah bulan Juli itu tidak sama. Beda dia. Nah, beda virusnya. Ini jadi, virus milenial nih yang sekarang. Variannya beda. Jadi kalau dan varian yang muncul pada periode bulan Juli ke atas, September Oktober sampai sekarang, itu varian lebih infeksius, lebih mudah menular. Iya. Nah, itu varian itu walaupun berkurang, tapi masih ada di masyarakat kita. Nah, masih ada, artinya dia mudah menular. Iya. Nah, kalau dalam ke depan ini kita tidak melaksanakan protokol dengan ketat, kemudian acara-acara keramaian seperti di masjid itu ramai, bisa diprediksi ya akan terjadi peningkatan kasus. Karena peningkatan kasus yang hari ini lebih banyak terjadi karena pengaruh sekolah. Kalau saya masuk pengaruh sekolah. Karena kan sekarang kita sejak Januari kan udah mulai sekolah semua. Iya udah. SMA 1 SMA terbaik Sumatera Barat malah jadi terbaik pula soal corona. Sekali laci sampai peluang kan naik. Mungkin lebih sekarang, udah sekitar 58 mungkin. Oh, udah 58 ya? Nah, maksud saya, yang ingin saya sampaikan adalah, ke depannya, kalau kita tidak patuh dengan protokol, saya takut ledakan-ledakan itu kan muncul terus. Iya. Habis gitu kan. Ditambah lagi dengan peluang kita untuk terbentuknya varian baru. Jadi kalau saya katakan kita sudah 2 puncak sekarang, karena 2 virus yang berbeda, saya rasa itu bisa terjadi gitu. Dan itu ada peluang untuk periode ketiga nanti, puncak ketiga setelah Lebaran atau sekitar bulan Agustus. Lalu meledak lagi. Bisa jadi meledak lagi. Maka harapan saya adalah bagaimana kita coba tetap laksanakan protokol. Saya cuma itu aja harapannya. Protokol penggunaan protokol. Baik. Kalau meledak lagi itu Pak Satake Bayu juga sibuk. Gimana tuh Pak? Kalau kasus sudah meledak lagi, orang sudah apa lagi, polisi sibuk lagi nih ke lapangan. Halo Pak. Pak Satake. Halo. Ya Pak. Ya memang kita harus bersama-sama, semuanya memang harus tadi yang disampaikan itu harus sadar diri untuk protokol kesehatan, terutama penggunaan masker saat beraktivitas di mana saja, sehingga tidak terjadi penyebaran virus. Ya kita berharap ke depan dengan bulan puasa ini, saya rasa masyarakat lebih banyak bersifat kerohaniannya, jadi mungkin dia bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang di luar, tetapi dia lebih banyak di rumah untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga bisa berkurang lah untuk COVID-nya itu. Ya kita berharap itu, kita tetap, saya dari Polda Sumatera Barat beserta jajarannya pun tetap setiap saat melalui Babin Kamtipmas,
itu senantiasa menyampaikan untuk pelaksanaan protokol kesehatan, baik di pasar, di tempat keramaian pun tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk protokol kesehatan. Gitu, Bang. Baik, Pak. Pak Ardius. Halo. Pak Ardius masih bersama kita? Ya, Pak. Begini, Pak. Kan selama ini pemerintah sebelik putih sebelik hitam. Kadang-kadang berubah aja peraturan, boleh pulang kemudian tak boleh pula. Boleh naik pesawat kemudian harus ini pula. Macam-macam, tidak konsisten. Bagaimana Bapak melihat peraturan yang sering diralat ini? Apa yang mesti kita perbuat? Ya, saya pikir kita sebagai masyarakat tentunya mau tidak mau harus patuh dengan aturan, Pak, ya, dengan apa yang disampaikan di ketentuan oleh pemerintah. Cuman kita berharap janganlah aturan ini sering berubah gitu, Pak, sehingga masyarakat punya pegangan yang pasti. Tapi untuk kali ini yang kalau ada perubahan, terus terang kita di Rantau ini mengharapkan perubahannya adalah dari dilarang mudik menjadi boleh mudik gitu. Harapannya atau paling tidak dilonggarkan. Kalau tadi dikatakan TNI, Polri, ASN tidak boleh, tapi mungkin masyarakat lain boleh dengan protokol kesehatan bagaimana lebih dilonggarkan. Atau barang siapa yang sudah divaksin boleh pulang misalnya. Betul. Itu barangkali siapa yang sudah divaksin boleh pulang gitu. Ya, jadi dia pakai kartu vaksin, boleh naik pesawat, tapi jangan yang mahal, yang murah saja. Saya dengar malah ada promosi Garuda pulang pergi hanya 1 juta apa 2 juta gitu. Iya, Garuda kan sedang promosi ingin barang-barang lain kayaknya. Gitu, Pak. Jadi oke lah. Ini sudah pada menit-menit terakhir karena sebentar lagi asar dan waktunya memang sudah habis. Saya sebagai pembawa acara di Kata Kaji Radio Klesi ini mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andani Eka Putra, kepada Pak Satake Bayu, kepada Buya Alirman Hamzah, dan kepada Pak Ardius Zainuddin. Apa yang Bapak-Bapak sampaikan sudah didengar oleh pendengar Radio Klesi yang tersebar di seluruh Sumatera Barat, dan tentu juga ada di YouTube. Kata kajiannya juga ada di YouTube. Jadi siapa yang mau melihat YouTube silakan, dan sebaiknya iya. Sebelum saya tutup acara ini, saya akan memberikan beberapa quotes yang bisa dipetik. Pertama adalah, jika sebelum ini mata uang itu adalah rupiah, maka sekarang mata uang terbaik adalah kesehatan. Mata uang terbaik kesehatan, kita akan terus bertahan jika kita saling mendukung satu sama lain. Apapun nama penyakitnya, mau COVID, mau apapun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada acara yang sama di waktu yang berbeda.